pencitraan dan biopsi. Jadi kalau misalnya kita ada lihat laboratorium udah, 6PF udah, nah sekarang kita lakukan radiologi kalau memang perlu ya. Ultrasound bisa transvaginal, bisa juga abdominal. Jangan lupa kalau dia masih perawan, belum pernah menikah atau belum pernah kawin, itu jangan dilakukan transvaginal ya, lakukanlah abdominal saja. Kemudian dari USG ini kita udah bisa lihat ya struktur di adnexa, di ovarium, adnexa itu ovarium dan tuba fallopi ya. Terus struktur di uterus ya. Jadi dari USG aja kita sebenarnya udah bisa tahu. Tapi biasanya USG ini bukan kompetensi dokter umum ya. Dokter umum kompetensi adalah USG ibu hamil yang normal. Kemudian untuk MRI ini sangat bagus, tapi mahal, jadi bukan lini pertama. Kemudian histeroskopi, nah seperti gambar yang ini ya, histeroskopi biasa diteropong gitu dari bawah. Ini bukan kompetensi dokter umum. Bisa juga ada sonohisteroskopi, jadi menggunakan ultrasound tapi dalam bentuk histeroskopi kayak gini. Biopsi endometrium biasanya dilakukan kalau ada indikasi keganasan. Ya, contoh nenek-nenek 59 tahun, sudah menopause 5 tahun misalnya, tiba-tiba kok keluar darah lagi, ada sakit perut, ada penurunan berat badan, ya, terus pendarahannya banyak, misalnya gitu. Nah, itu ada indikasi, jadi kita lakukan biopsi. Oke. Setelah semuanya kita approach sudah, ya, biasanya kita udah dapat nih, oke, DD-nya ini, gitu kan. Nah, setauku, aku tadi sempat nyari juga di Konsil Kedokteran Indonesia, ya, untuk masalah-masalah di AUB ini, itu biasanya bukan kompetensi 4. Jadi biasanya kita hanya perlu diagnosis, kemudian kita lakukan perujukan pada dokter spesialis obgyn. Ya. Etiologi, yang pasti udah pada tahu ya. Nah ini etiologinya. Ini merupakan singkatan mnemonik, tapi ini bukan singkatan biasa. Ini singkatan yang dibentuk oleh FIGO, ya, Asosiasi Kedokteran Obstetrik Ginekologi. Jadi ada namanya palm coin. Ada palm itu telapak tangan, kemudian coin ya, coin. Satu-satu nanti kita akan bahas. Ya, yang pertama P, ada polip. Kemudian adenomyosis, leiomyoma uteri, malignansi atau keganasan, yaitu palm. Kemudian permasalahan koagulopati, ini biasanya sistemik. Jadi masalah pembekuan darahnya susah beku, maka dia kalau sampai mens, dia banyak dan susah berhenti. Gitu. Ovulatory dysfunction, ini masalah yang tadi, hormonal dan juga masalah di ovariumnya. Terus kemudian endometrial disorder. Endometrial disorder ini adalah lain-lain yang tidak termasuk di atas yang telah disebutkan, tapi masalahnya di endometrium. Iatrogenik. Ini bukan kesalahan dokter saja ya. Misalkan kalau iatrogenik, oh itu dokternya yang salah. Bukan gitu. Jadi bisa dokternya yang salah ya, malpraktik jadi iatrogenik, atau justru ini merupakan suatu efek samping pengobatan. Oke, jadi nggak selalu dokter salah, jangan sampai salah paham ya. Dan yang N adalah not otherwise classified. Jadi yang pokoknya diagnosis keranjang sampah gitu ya, yang dimana yang lainnya nggak termasuk, udahlah di N aja. Gitu. Itu namanya palm coin. Satu-satu kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini nggak akan bahas terlalu dalam, terlalu panjang, karena nggak ada cukup waktu juga. Nanti bisa di masing-masing diperdalam lagi ya, masing-masing penyakitnya. Yang pertama polip. Jadi polip itu pertumbuhan berlebih dari jaringan endometrium ya. Jadi endometrium itu yang di paling dalam ya, tempat implantasi itu namanya endometrium nih di sini nih. Kalau mungkin masih ada yang keliru ya, yang di garis putih itu namanya endometrium. Nah, untuk ototnya uterus itu namanya myometrium ya. Jadi jangan sampai ada kekeliruan di antara kalian ya. Endometrium, myometrium. Polip itu biasanya ada pertumbuhan berlebih dari jaringan endometrium. Lihat di sini ya. Nah, sama pada tempat-tempat yang lain, polip biasanya itu bisa bertangkai, bisa tidak bertangkai. Ya, nah kalau pedunculated artinya dia bertangkai. Nah, biasanya dia mengandung kelenjar, stroma, juga pembuluh darah, ya, dan dilapisi oleh epitel endometriumnya. Oke. Kemudian ada yang bilang estrogen itu berperan dalam pembentukan polip. Ya, kalau kalian ingat dalam proses menstruasi, ya, itu ada yang namanya estrogen dan progesteron. Ya, jadi kalau estrogen itu ingat batu bata dan semen, gitu. Jadi kalau estrogen itu the building blocks, nah semennya itu yang menyatukan satu sama lain adalah si progesteron, ya, mempersiapkan. Jadi kalau estrogen itu mempertebal dinding endometrium, kalau misalnya si progesteron itu dia memberi makan nutrisi,
ya ke si dinding endometrium. Nah, ketika keduanya itu turun nanti ya, maka terjadilah luruh dari endometrium atau menstruasi. Ya, itu fisiologisnya harus bisa dipegang ya. Oke, terus kemudian jadi biasanya jarang banget ditemukan kalau sebelum menarki ya. Kalau wanita dia belum menstruasi biasanya estrogen progesteronnya nggak terlalu tinggi untuk bisa menyebabkan polip gitu. Biasanya polip merupakan jinak, tapi bisa juga jadi polip yang berubah menjadi ganas. Kalau dia ada riwayat penggunaan obat-obatan seperti tamoxifen, kemudian juga ada riwayat obesitas. Untuk terapinya, dia biasanya pakai histeroskopi ya. Jadi pakai tadi tuh teropong, kemudian dia diambil, dioperasi. Biasanya itu safe dan efektif, karena dia juga jinak ya. Oke. Nah, tentunya ini aku cuma sebutin sedikit ya, nggak selengkap buku-buku ya, karena ini cuma buat refresh saja, refresh bahwa ada loh nih polip. Gitu. Yang kedua adalah adenomiosis. Adenomiosis adalah kelenjar endometrium, ya. Kayak tadi kan endometrium ini di tepi-tepi doang ya. Kalau dia kelenjar endometrium ini masuk ke dalam dinding uterus, itu namanya adenomiosis, ya. Nih. Jadi harusnya kan di sini doang nih, di tepi. Sorry, pakai merah nggak kelihatan. Harusnya di tepi doang nih, endometrium. Jaringan endometrium. Nah, dia masuk ke dalam, ya, membentuk suatu kista-kista di dalam. Nah, di kista ini isinya apa? Isinya tuh dia ada kelenjar, ya, kelenjar dan stroma. Gini, kelenjar dan stroma. Nah, setiap kali ada pembentukan kista baru seperti ini, ya, adenomiosis yang baru, sekitarnya itu mengalami hipertrofi. Jadi kayak dinding miometrium itu, dinding uterusnya atau miometrium itu, dia membuat hipertrofi. Jadi sekitarnya itu dikelilingi jadi keras dan besar. Maka tidak jarang kalau namanya ada adenomiosis, itu ada benjolan-benjolan di miometriumnya. Bisa dilakukan dengan USG, ya, dengan USG kita akan ketemu anechoic avascular cyst. Jadi dia kista-kista bentuknya anechoic dan juga dia avaskular, tidak mengandung pembuluh darah. Nah, biasanya inilah masalahnya. Kalau misalnya dia ada AUB, ditambah nyeri banget, dysmenorrhea, ya, ketika dia lagi mens, dia nyeri banget, itu baru bisa ada kecurigaan ke adenomiosis. Oke? Nah, tapi mungkin ada yang bertanya nanti, berapa kadar nyeri yang harus dibilang, oh ini kamu harus hati-hati gitu, ya. Biasanya kalau aku pernah baca juga, penasaran kayak, kalau keluargaku atau temanku ada yang bilang, saya sakit nih menstruasi, kapan kita bisa curiga, oh ini adenomiosis nih gitu ya. Ketika nyerinya itu terus-terusan, dalam arti gini, setiap period ya dia nyeri terus, gitu ya, rutin. Kemudian setiap kali nyeri itu lama, bisa sampai seminggu lebih gitu. Nah, kadang kan ada mungkin teman-teman juga pernah merasakan yang menstruasi, terus dia 1-2 hari sakit, nggak enak badan, bisa sampai muntah-muntah. Nah, tapi kemudian setelahnya itu masih keluar darah, tapi sudah tidak sakit. Nah, itu kecurigaan adenomiosis pudar. Ya, tapi tidak ada salahnya ya, kalau misalnya emang ada gejala seperti itu, boleh dibawa ke dokter untuk melakukan pengecekan. Hanya dengan USG kita bisa curiga adenomiosis. Ya, jadi tidak terlalu invasif lah gitu untuk pemeriksaan penunjangnya. Oke, ini adalah si adenomiosis. Hapus dulu ya. Ya. Nah, kemudian ada namanya leiomioma. Leiomioma ini yang sering orang bilang miom gitu ya. Fibroid, kalau bahasa lain itu adalah fibroid. Leiomioma, fibroid, atau miom adalah tumor jinak dari miometrium. Ingat, kalau polip tadi dari endometrium, tapi kalau leiomioma itu dari miometrium, dari ototnya. Ya, jadi bedakan ketika nanti ada misalnya orang, oh iya, kemarin tuh tantemu dioperasi misalnya gitu ya, katanya miom gitu atau polip. Nah, apa bedanya? Nah, kalian harus tahu. Dalam hati kalian udah tahu, oh beda loh, polip sama miom beda. Ya, biasanya patofisiologi katanya ada trauma miometrium. Jadi ada trauma sehingga dia namanya otot, dia berproliferasi, apoptosis direndahkan, dan ekstraselular matrix produksinya dinaikkan. Maka terbentuklah suatu massa yang abnormal. Biasanya diklasifikasikan berdasarkan lokasi, ya. Submukosa, yaitu dia di bawah lapisan mukosa, atau dia subserosa, di bawah lapisan serosa, ya. Yang luar ini soalnya lapisannya serosa. Maka dia subserosa. Kalau di bawah mukosa ini,
Dia submukosa. Kalau di tengah-tengah namanya dia intramural. Mural itu artinya dinding ya, intramural. Gitu. Jadi ini untuk permasalahan di uterus. Terapinya ini bukan urusan kita sebenarnya ya, tapi kita perlu tahu in case ditanya oleh pasien kira-kira mau diapain. Nah, kalian harus tahu terapinya apa aja. Oke. Selain untuk AUB, pendarahan abnormal, miom ini juga bisa mengganggu proses fertilitas, ya, proses implantasi, sehingga bisa mempengaruhi fertilitas seorang perempuan. Contoh, ada ibu-ibu udah nikah 5 tahun, hubungan seksualnya rutin, ya, terus kemudian tanpa pengaman misalnya, udah berusaha lah, gitu. Cowoknya dia dicek nih normal, nah tapi kok istrinya kok nggak hamil-hamil, terus kemudian dia bilang, oh misalnya ada teraba massa nih, ya, yang semakin membesar. Nah, bisa kita curiga ke arah leomioma. Gitu ya. Oke, jangan lupa yang kalau dia bertangkai juga bisa ya, ada pedunculated. Terus ada satu lagi sebenarnya ini belum perlu kalian tahu, tapi nanti di ujian akan keluar ya. Ada namanya Geburt myoma. Jadi dia itu mioma bertangkai, dan dia cukup besar, sampai dia tuh turun dan keluar dari serviks ya, namanya mioma Geburt. Itu boleh nanti dibaca-baca aja.